Shalom semuanya. Shalom. Gak jelas suaranya kecil banget. Shalom semuanya. Shalom. Ya ampun. Ini ada orang yang contoh ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Teman-teman boleh dong maju dong ke depan, jangan pada di belakang. Kalau nggak ada yang maju kita nggak bakal mulai ibadah kita. Ayo maju satu orang, satu bangku boleh. Ya, ayo yang lain ikutin, maju satu bangku ke depan. Ya, saya percaya kita semua datang ke sini dengan kerinduan hati kita. Mungkin dalam hati berasa, aduh kayaknya males banget ya dari lagi keadaannya hujan begini enakan tidur gitu kan. Tapi saya yakin kita semua di sini datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita menyiapkan hati kita. Kita meninggalkan kewenangan semua beban kita. Segala persoalan kita mau tinggalkan dulu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau sama-sama rasakan kehadiran Tuhan, teman-teman. Kita mau menggunakan waktu yang
Oh saya ngopel. Kita, ya, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita di sini mau gerakin badan kita ya, sama-sama. Semua siap, amin. Ku naikkan syukurku.
hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Kami percaya Tuhan, apa yang Kamu sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, dan urapan Tuhan juga turun kepada anak-anak-Mu yang siap menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oh haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada gereja GBI Hoya ini yang mungkin ada di tempat ini, mungkin Januar ya. Halo Januar, terima kasih untuk kesempatannya, untuk tempat ibadahnya yang boleh disediakan buat kami. Gym Model ya, salam dengan Bapak Pak Hedi ya, salam ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak, belum jadi Bapak. Saya berdoa buat Christian, Tuhan sudah siapkan seorang wanita pendamping hidupnya untuk dia boleh melayani Tuhan bersama-sama ya. Doa saya selalu saya naikkan. Haleluya. Terima kasih pada Christian, pada seluruh pengurus GPA, Gym GPA Modeland ya. Haleluya. Saya mau bagikan share tentang tadi firman Tuhan harus dihidupkan. Sama-sama firman Tuhan harus dihidupkan. Sama-sama firman Tuhan harus dihidupkan. Makanya apa yang saya sampaikan itu terjadi dalam hidup saya ya. Nah, hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan mengenai lupa saya. Haleluya ya. Kita akan belajar ya namanya sekolah kehidupan rohani yang berhasil. Tunggu dulu, tadi saya mau datang kemari udah lama di mobil. Kok ini nggak ada orang? Mungkin yang share firman Tuhan nih udah tuwir, si Mami Linda nggak datang. Ternyata banyak. Mungkin juga tadi ada yang malas hujan. Oh nggak juga. Ini mungkin sudah 20 orang sudah cukup. Haleluya ya. Berarti tadi orangnya pada rajin-rajin yang di sini. Tuhan perhitungkan, jangan main-main. Jeripayamu Tuhan tidak pernah tidak memberikan berkat bagi orang yang rajin. Amin. Ya, sekolah kehidupan rohani yang berhasil. Ya, saya mau bawa firman selalu apa yang saya alami dan saya mohon kepada Tuhan minta hikmah. Jadi saya mau tidak mau contek-contek dengan firman Tuhan yang lain, tapi saya minta dari Tuhan. Ternyata Tuhan mau bicara tentang sekolahan, sama-sama sekolahan, sekolah yang sekolah rohani yang berhasil. Artinya kerohanian kita ya, sekolah yang di sekolah itu rohaninya kita, sama-sama rohaninya ya sama-sama ya sekolah. Nah, saya mau tanya apa yang berhubungan dengan sekolah? Ingat ya, yang sekolah rohani itu bukan kalian saja, ibu-ibu, bapak-bapak, terus saudara-saudara, emak-emak, mengkongkong, semua selama masih hidup di dunia ini masih sekolah kehidupan rohani yang berhasil. Yang setuju katakan amin. Nah, apa yang berhubungan dengan sekolah? Yuk, angkat tangan. Boleh Aldi tolong di tas saya tuh punya biasa lah ya. Saya yang angkat tangan, acung tangan. Siapa yang tahu yang berhubungan dengan sekolah apa? Angkat tangan. Ya. Belajar. Ada tunggu. Ini Aldi ininya jurinya ya, belajar. Kalau ada kasih gift-nya ya pulang dari gereja bolehlah makan beng-beng. Ya, benar. Ada nggak tuh di situ? Coba yang berhubungan dengan sekolah. Ada, rupanya hebat. Michael, kasih beng-bengnya ya. Ada lagi siapa yang berhubungan dengan sekolah yang udah belajar udah? Ayo, yang berhubungan dengan sekolah. Angkat tangan, ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tapi yang secara spesifik ya, ini dia ada beberapa. Ayo, cepat. Yang berhubungan dengan sekolah, salah nggak apa-apa. Yang nggak termasuk ini ya nggak apa-apa. Ayo. Sinta biasa yang sekolah apa? Yang berhubungan dengan sekolah? Ya rajin, boleh rajin juga termasuk, tapi tidak ada. Yuk ada ya Paula. Ayo. Waduh, 100 semua. Ini good, very good ya.
Satu tetap satu. Ya, ayo yang sudah dijawab 3 itu dari belajar guru sama murid keren ya 2. Siapa lagi? Masih ada tinggal 2 lagi. Ayo. Doni lu mau jawab, ayo kamu jawab apa? Pertanyaan yang disiplin boleh. Udah termasuk nggak? Enggak. Yuk. Nggak apa-apa. Memang itu benar. Ayo apa lagi? Mungkin Januar yang ayo siapa? Angkat tangan ayo. Tinggal 2 lagi. Ayo. Beda masih. Ujian. Wah bener nih. Wah. Kasih conteknya. Dikasih conteknya. Oh ya. Takutnya nepotisme. Oke, benar. Hebat. Ini yang paling hebat yang saya akan bahas tentang ujian. Good, very good. Satu lagi. Jangan. Apa? Aduh, sayang sekali kalau sampai ini kelewatkan ya. Satu lagi aja. Waktu iya betul juga, tapi nggak termasuk yang. Aduh, gampang banget. Ayo satu lagi. Saya tuh tidak termasuk, tapi memang betul ada di dalam sekolah ya. Satu lagi. Iya. Sudah? Kasih clue-nya enggak? Hah? Kasih clue biar bisa jawab. Ya, boleh. Belakangnya depannya B, belakangnya R. Syukur. Belajar. Ayo. Belajar udah? Oh, udah ya. Tinggal 1. Cirinya. Ayo depannya U. Salah. Oh, udah. Apa lagi nih? Parah nih jurinya nih. Ini. Iya. Depannya B, belakangnya U. Syukur. Siapa yang bilang buku? Wah, jurinya betul ya. Bukunya itu ingat ya. Haleluya. Kita dapat itu semua dibagiin ya. Haleluya. Jadi dapat ya. Ya, yang mau saya tekankan soal buku. Buku pelajaran mahal, betul Pak, benar? Ya. Tapi buku pelajaran yang kita punya adalah luar biasa, yaitu apa? Alkitab. Saya belajar dari pengalaman hari ini mengenai ini buku Alkitab. Kenapa? Harusnya saya selalu memakai HP. Hari ini Tuhan izinkan saya tidak membawa HP ketinggalan. Wow, keren ya. Tapi saya nggak balik lagi ya. Asal ini jangan ketinggalan. Berarti Tuhan ingatkan saya tidak perlu memakai. Dengan alibi saya bilang, katakan gini, ini kecil-kecil. Tadi saya di mobil, saya buka lagi, saya coret-coret lagi. Saya pernah habis 1 Alkitab melalui pelajaran kehidupan rohani saya, sampai saya coret-coret, saya mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup saya. Adalah ini yang mengajarkan. Buku yang pengarangnya hadir adalah Alkitab. Yang setuju katakan amin. Amin. Ayo baca Alkitab. Ya, saya selama masa pandemi ini Tuhan izinkan saya di rumah, suami tidak izinkan saya ke toko. Saya memiliki waktu. Jadi satu hari saya baca Alkitab 2 ayat dari Kejadian. Dan yang hebatnya saya catat ya. Jadi umur siapa yang paling tua di Alkitab adalah Nabi siapa? Saya tahu. Ya, yang siapa yang tahu? Ya, terus saya katakan pada cucu-cucu saya, ini buku nanti kamu buat belajar di sekolah. Ternyata ditanya, sekarang nih sekolahnya online ya. Jadi, Ma, ini apa? Edsel kalau tanya sama saya soal agama dapatnya cepet. Haleluya ya. Jadi ingat-ingat ini harus dibaca. Ya, waktu kita membaca ini, saya berulang kali menemukan dan merasakan pengarangnya hadir di dalam tekanan hidup saya, di dalam masalah hidup saya. Waktu saat saya membaca ini, pengarangnya hadir. Siapa pengarang buku ini? Tuhan Yesus Kristus. Ya, baca ini. Dan hari ini Tuhan tampar saya lagi.
dengan firman Tuhan yang saya bawakan, dan saya harus bawa ini Alkitab, ya. Saya andalkan HP saya karena itu besar-besar, dan itu menjadi alibi saya untuk saya tidak membawa Alkitab. Hari ini luar biasa. Kemarin cucu saya datang, ya, cucu saya paling kecil, anak Wawan, dia katakan dia suka baca, dia suka gemar baca Alkitab. Alkitab ini saya taruh di lemari, di atas buku lemari, ya, tidak saya baca. Terus anak saya, mah ambil Alkitab. Rupanya teguran Tuhan itu luar biasa. Itu saya katakan pengarangnya hadir. Pengarangnya hadir ini lewat Alkitab. Jadi saya lihat, wah, Alkitab ya udah dikasih. Ini saya simpan di tas. Ya, saya maksudnya gini, cuma sebagai formalitas ini Alkitab. Tapi ternyata Tuhan itu hidup, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Dia mau Alkitab ini saya pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena buku yang pengarangnya adil adalah Alkitab. Sama-sama katakan Alkitab. ya. Jadi apapun persoalan hidup kita, ya, persoalan yang kita hadapi, ini jawabannya buku Alkitab. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi sudah yang berulang sekolah banyak, memang benar ada waktu, ada segala. Tapi yang mendekat gitu, yang kita mau belajar hari ini, ya. Tadi ada satu kata lagi, belajar, memang harus belajar. Terus betul ya, seorang murid, ini kita murid nih. Di sini sekarang kita murid-muridnya, saya termasuk karena saya harus juga belajar. Karena belum habis saya belajar sekolah kehidupan di dunia ini, karena kehidupan rohani saya mau berhasil sampai akhir hidup saya. Ya. Yang kedua, yang tadi adalah guru besar kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan murid-muridnya adalah kita semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, luar biasa. Dan yang terakhir yang dikatakan ujian oleh siapa? Si ganteng ya. Yang dikatakan, saya lupa namanya. Padahal Depri saya juga tahu. Ya, Devi katakan ujian, ya. Aduh Tuhan, udah ujian. Ya, dengan sekolah-sekolah yang kita alami juga, kalau ujian kan apa susah? Susah, ya. Nah, ujian hidup juga susah, betul gak? Tapi saya percaya, ya, sampai hari ini kita sudah melewati ujian-ujian hidup. Bukan begitu? Karena kita ada di tempat ini, kita sudah melewati ujian-ujian yang kita alami, ujian kehidupan. Ya, nah sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa sekolah kehidupan rohani kita yang berhasil? Yang pertama, cara andalkan Tuhan. Sama-sama katakan andalkan Tuhan. Mau sekolah kehidupan rohani kita berhasil, yang pertama adalah andalkan Tuhan. Jangan andalkan uang kita, jangan andalkan orang tua kita, jangan andalkan hamba-hamba Tuhan, jangan andalkan Koko dan Cici dan siapapun, jangan andalkan Tuhan. Waktu kita andalkan Tuhan, kita pasti berhasil, kita pasti diberkati Tuhan. Dan setuju katakan amin. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, saya tidak mau bawa firman yang susah-susah, tapi saya mau bawa firman yang saya hidupkan di dalam hidup saya. Yang pertama, supaya sebab saya pun masih sekolah kehidupan rohani saya supaya berhasil. Kelak hidup kita tidak di dunia saja, hidup kita nanti di surga yang akan datang. Ya, jadi yang pertama, kalau sekolah kehidupan rohani kita yang mau berhasil, yang pertama apa? Tetap andalkan Tuhan. Sama-sama tetap andalkan Tuhan. Ingat ya, tetap andalkan Tuhan, ya. Duit tidak menjamin di saat pandemi ini. Tuhan, duit tidak menjamin. Tapi kalau kita saat mengandalkan Tuhan,
Tuhan pasti berkati kita. Tuhan jaga dan lindungi kita. Bukti nyata penyertaan Tuhan sampai hari ini ada pada kita. Amin. Yang pertama, tetap andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Betul apa benar? Firmannya betul ya? Betul ya? Semua udah pada jago nih, nggak baca lagi Alkitab. Cuma si Doni Jen tuh mungkin dia. Pola. Yang kedua, tetaplah berdiri teguh, ya tadi. Tetaplah berdiri teguh, ya. Berdiri teguh. Ya lawan kata berdiri apa? Duduk. Males-malesan tidur lagi tadi ya, mungkin katanya hujan, alibi lagi, alasannya hujan, nggak mau datang ke gereja. Tapi puji Tuhan di sini udah saya itu mungkin hampir 20 ada datang ke sini. Itu namanya puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi mau tetap sekolah kehidupan rohani yang berhasil adalah tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, tetap berdiri teguh ya. Jangan duduk, jangan tidur-tiduran, jangan memang malas. Tadi saya dari ibadah pagi di perniagaan udah pulang jam 2. Aduh rasa memang malas ya mau tidur, tapi saya punya tugas yang dari Tuhan. Saya bangkit, saya mandi, saya jalan kemarin jam 4:30 udah sampai di situ depannya. Saya pikir gak ada yang datang ya. Lihat cuma motornya 2. Puji Tuhan begitu dalam ada yang datang. Haleluya. Ya, jadi yang kedua tetaplah berdiri. Di 1 Korintus 15 ayat 58. Tetaplah berdiri teguh ya. Tadi kita harus ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama boleh? Tadi kita gak baca ya di Yeremia 17 ayat 7. Tapi udah ingat ya, itu sebagai ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itu menjadi satu ayat hafalan. Tapi di ayat 5-nya juga mesti baca. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Jangan ya, andalkan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang setuju katakan haleluya. Ya, ayo berdiri tetap teguh. Ya. Giat. Ya. Jangan goyah. Ya, aduh, selama masa pandemi ini sulit dan sukar ya, kerja mungkin dibatasin, apalagi gajinya. Ya, betul Pak, benar ya. Gajinya dikurangin ya. Tapi hari ini kita belajar ya. Biarlah kita tetap andalkan Tuhan. Biarlah kita tetap berdiri teguh ya. Jangan malas-malas. Ya, lawan berdiri teguh itu adalah orang yang duduk-duduk. Ya, udahlah, masa pandemi ini enak di rumah tidur, duduk, bangun lagi, makan lagi, makanya badannya pada. Ya, itu yang ngomong ya. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya ya. Ya, ayatnya di Efesus 6 ayat 10. Yuk mari kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat 10. 11 juga boleh kita baca, nanti lompat ke 14. Ini yang mesti kita pegang teguh ya. Ya, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang 11,
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita bisa kuat karena ada perlengkapan senjata Allah sudah dipersiapkan supaya kita kuat. Ya, apa perlengkapan senjata Allah? Di ayat 14 dikatakan, ayo sama-sama. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Salah satu perlengkapan senjata rohani adalah firman Allah. Tadi benar ya? Kalau kita sekolah berhubungan dengan buku, ujian, murid, belajar sama guru. Ya, jadi ya Tuhan sudah persiapkan supaya tidak lemah, supaya tidak loyo dengan keadaan situasi yang tidak menentu, yang kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Satu hal yang pasti, waktu saat kita andalkan Tuhan, waktu saat kita berdiri teguh dan kita kuat, kita akan melewatinya bersama Tuhan. Ya, salah satu perlengkapan senjata Allah adalah nih. Saya mau minta ampun sama Tuhan. Hari ini, detik ini, saya akan membawa buku, yaitu firman Tuhan. Ya, saya tidak mau alibi lagi. Mata saya nggak kelihatan. Tadi di mobil kelihatan. Waduh, malu-malu. Ya, saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun. Akhirnya handphone ketinggalan. Apa saya balik? Enggak, karena ada ini firman Tuhan, senjata. Gunakan senjata Allah saat mengalami badai kehidupan, ujian demi ujian yang kita hadapi. Baca dan baca. Apalagi ada panduan buku renungan. Dulu kita ada buku renungan, lebih baik lagi. Tapi saya memiliki kesempatan, saya bisa baca firman Tuhan dari Kejadian. Sekarang udah imamat, habis baca berdoa. Oh, luar biasa. Ya, bukan di hari Minggu saja saya punya kesempatan selesai rumah tangga, beres-beres ya, daripada nonton, daripada gini gitu, saya baca firman dua pasal, saya berdoa, saya doa syafaat. Salah satunya saya katakan anak muda yang sudah mulai ya bergandengan, saya doakan kalau itu memang tulang rusuknya, ya Tuhan akan siapkan semua apa yang diperlukan, dibutuhkannya, dipersiapkan sama Tuhan, disediakan sama Tuhan. Jangan takut ya, selama kita semua andalkan Tuhan, selama kita terus berdiri tegak ya, nggak goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan, pasti dan pasti Tuhan memberkati kita, dan apapun yang kita perlukan dan butuhkan Tuhan pasti berikan. Ya, tetaplah kuat ya di dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu. Kita nggak tahu hari esok ya, keadaan di luar sana. Makanya saya setiap hari doa ya, Tuhan hancurkan roh pemecah belah ya, roh-roh yang membuat perusuhan. Takut kalau udah lihat begitu. Saya mau pergi ke puncak bawa dan sana bawa Vina punya mak ya, begitu turun bayar tol, ada yang biasa yang sorban putih, terus ada bacaan separuh ini, kami menyambut imam besar kami, guru besar kami. Saya bilang gini, balik sama adik saya, balik Wan. Saya bilang gitu, ini bakalan ramai betul. Saya akhirnya beralih ke rumah saudara di Bogor. Emang nggak tahu ada si Anu kata yang datang. Puji Tuhan, haleluya. Saya tidak bisa melewati. Kalau saya masuk saya nggak bisa pulang ya. Tuhan baik, sangat baik ya. Ayo, kita sedang berada di dalam sekolah kehidupan rohani kita, dan supaya berhasil 3 hal ini diingat. Yang pertama apa? Tetap andalkan Tuhan.
Wah, berarti direspon firman Tuhan ini. Haleluya, Tuhan dengar. Satu poin sudah dapat untuk poin kita masuk surga. Yang kedua, tetap berdiri teguh, amin, haleluya. Wow, luar biasa. Yang ketiga, tetap kuat di dalam Tuhan. tetap kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, dari seluruh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, kita harus ingat Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun yang kita wih, keren. Kasih lagi. Ya tahu. Haleluya. Yuk baca sama-sama dari kesemuan firman Tuhan ini. Kita baca Kolose 3 ayat yang ke-23 ya. Jadi apa dikatakan sama-sama? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Waktu melayani Tuhan ya, nggak diperhitungkan manusia, nggak apa-apa. No, yang di pojok lagi main HP atau apa, ada LCD ya, nggak diperhatikan manusia. Tapi mau kerjakannya buat Tuhan, mau latihan datang, wah rajin-rajin anak kecil luar biasa ya. Ya perbuatlah ini seperti untuk Tuhan. Tuhan bukan nggak melihat, Tuhan melihat dan Tuhan perhitungkan ya. Jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Amin. Yuk tunduk kepala. Saya undang musik maju ke depan. Ingat-ingat, tetap andalkan Tuhan. Tetaplah berdiri teguh dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ingat, hidup kita bukan ditentukan oleh uang, oleh orang tua, oleh hamba Tuhan, oleh siapapun juga. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan yang berdalam atas hidup kita. Tundukkan kepala semua ya. Yang bisa nyanyi ini tundukkan kepala, yang gak boleh lihat itu ya. Haleluya ya. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat dan mendekat kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup yang ku pegang. Seberapa kita yang merindu akan hidup di dalam kebenaran Tuhan, naikkan pujian ini lagi dengan mata tertutup. Ku rindu setiap waktu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari
melalui Tuhan. Biarkan kami terus belajar dalam kehidupan kami, agar kami dapat terus menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, melalui hidup kami Tuhan. Biar kami terus belajar Tuhan tentang kehidupan kami Tuhan. Biar kami terus mengisi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar iman kami terus dapat bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Kau juga memberkati Mami Linda ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati atas kesehatannya, keluarganya Tuhan, dan kerjaannya juga Tuhan, dan seluruhnya dalam kehidupannya Tuhan. Kiranya Kau mengurapi dia dan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar dapat terus berjalan dengan baik dan berkembang dengan bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberi persembahan, tapi sebelumnya terima kasih buat Mami Linda, kepala kita tercinta. Sudah lama banget kita tidak bertemu dengan Haleluya. Beri apresiasi dong buat Ibu. Luar biasa. Thank you Lord. Oke, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sebentar ini memberikan persembahan terbaik buat kami Tuhan, buat gereja yang Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami, memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, bahkan yang belum memberikan hari ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, orang tua mereka Tuhan, bisnis mereka Tuhan. Kiranya Kau memberkati agar setiap perjalanan hidup mereka bisa menghasilkan berita yang indah Tuhan. Dan sebentar kami memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Silakan. Biarkan ini menjadi doa kita juga supaya tahun depan kita bisa kembali normal. Amin. Kita bisa beribadah bersama lagi. Oke? Next nak. Nah, untuk tabungan seperti yang saya bicarakan sebelumnya ya, di bulan November ini saya closing ya, karena tutup dulu untuk sementara tabungannya, karena kita akan ada sedikit pembahasan dengan tim dan tutup buku untuk di tahun 2021 ya. Oke, sebelumnya terima kasih bagi yang sudah menabung, kalian luar biasa. Next, nah ini adalah untuk minggu depan youth kita yang akan dibawakan oleh hambanya, calon generasi Tante Linda, Pastor Andrea Budi. Oke, dan pelayanan yang minggu depan itu kita akan diadakan dengan lesehan ya, ibadahnya akan dibawakan oleh gitar WL-nya Yosua Budi dan gitar Agi sama Aldo, berserta doa tutupnya nanti si Christian bertugas. Oke, kita juga ada pengumuman tambahan ya, mungkin dari gereja ini minggu depan tanggal 6 ya, ada perjamuan kudus ya, bagian jam 10. Jam 10 bagi yang ingin hadir juga boleh datang ya. Oh nggak ada ya? Jam berapa? Tanggal 13. Oh tanggal 13. Oke, tanggal 13 ya. Jangan lupa kalau bagian yang ingin ikut perjamuan kudus bisa hadir di pagi ini, oke? Itu aja persembahan pengumuman kita akan akhirin dengan doa. Oke? Nanti Tante Linda untuk ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini kami telah selesai dalam ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan, agar kami terus dapat bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami juga sebentar ingin pulang dan ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami Tuhan. Untuk pengurusan gereja juga Tuhan, Kau memberkati Tuhan, dari GPA Tuhan, dari pengurusan baik umum, sekolah minggu, youth, bahkan ibu-ibu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati dalam pengurusannya Tuhan. Kiranya terus dapat bertumbuh dan berkembang. Biarpun kami mengalami pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan iman mereka akan terus bertumbuh walaupun mereka di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja GPI Agape Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan untuk meminjam tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pengurusan Tuhan dan pelayanan mereka Tuhan, agar bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan, agar setiap pemerintahannya, setiap kepemimpinannya, wakil presiden, bahkan presiden Tuhan dapat diberi hikmat untuk memimpin lebih baik lagi, untuk mensejahterakan rakyat bangsa Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkatilah juga kami atas kesehatan kami, atas sekolah kami, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami Tuhan. Kiranya Kau memperlancarkan kehidupan kami, agar kami terus dapat menjalankan aktivitas kami dengan dahsyat bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga rindu akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Ayo, mari bangkit berdiri. Kita boleh mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus. Diberkatilah Kau dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam apa yang kita